Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, hari inilah hari Sabtu, tanggal 21 bulan Mei 2022, Pekan Paskah kelima. Mari kita dengarkan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup manusia di dunia tidak bisa lepas dari aneka tantangan. Ada tantangan yang berskala kecil, ada yang sedang, dan ada yang berskala besar. Terima atau tidak, semua jenis tantangan ini harus dihadapi oleh siapapun. Manusia harus berjuang untuk menang, mengalahkan tantangan di dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup dan karyanya, Yesus menghadapi aneka tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi Yesus adalah dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Ia dibenci oleh kaum keluarganya sendiri, dibenci oleh ahli Taurat, kaum Farisi, pemuka agama, imam-imam kepala, dan pemimpin bangsa. Mereka yang membenci Yesus berusaha untuk menghadang atau mencekal karya Yesus. Bahkan lebih jauh dari itu adalah berusaha untuk menghabiskan nyawanya. Betapapun Yesus dimusuhi, namun Yesus tidak pernah memusuhi mereka yang memusuhinya. Sesungguhnya Yesus menyadari bahwa apapun tantangan yang dialami oleh Dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas perutusannya. Tidak heran, semua tantangan dihadapi Yesus dengan sabar dan tabah. Bahkan Yesus sendiri membalas dengan semangat kasih. Hal ini dibuktikan Yesus di atas salib. Ia mendoakan mereka yang memusuh Dia dan membunuhnya. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tahu bahwa apa yang dialaminya kelak juga menimpa para muridnya. Karena itu Yesus dalam amanat perpisahan menyadarkan para muridnya bahwa mereka pun akan mengalami hal yang sama. Yesus berkata kepada para muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Karena itu para murid siap menghadapi kenyataan ini tanpa melarikan diri dari tugas perutusan dan tanpa membalas dengan kekerasan, tapi membalasnya dengan kasih
sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus. Sebagaimana Yesus sang guru menghadapi semua tantangan sampai akhir hidupnya, demikian juga para muridnya melakukan hal yang sama. Sebagaimana Yesus mendoakan mereka yang membencinya dan membunuhnya, sebagai wujud dari kasih, demikian juga para murid harus melakukan hal yang sama. Sebagaimana Yesus tabah dan setia menghadapi semua tantangan dalam hidup dan karyanya, maka para muridnya juga siap menghadapinya. Yesus juga mengingatkan kita bahwa sebagai pengikutnya, kita juga terkadang dibenci oleh orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kita melakukan kebaikan, tapi kita toh dibenci. Meski kita berbuat yang benar, jujur dan adil, tetapi toh kita dimusuhi. Inilah konsekuensi yang kita hadapi dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Menghadapi realitas demikian, sebagai pengikut Yesus kita harus tunjukkan bahwa kita siap menghadapi aneka tantangan dalam hidup kita. Sebagai pengikutnya kita harus buktikan bahwa ketika kita dibenci, kita membalasnya dengan kasih. Ketika kita dibenci, kita membalasnya dengan kebaikan. Selamat berakhir pekan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Dari Gereja Katolik Santo Yohanes Don Bosco, Tanjung Uban, Bintan Utara, Kepulauan Riau, saya memberkati Anda. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita kasih, kesehatan jiwa raga kita, seluruh aktivitas hari ini, semangat menghadapi tantangan dan mengalahkan tantangan. Harapan akan kesuksesan dan kebahagiaan serta umur panjang senantiasa direstui, dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.